Selamat datang kembali. Kalau saya sebut kata megalodon, apa yang terlintas di benak Anda? Hampir pasti, ya, bayangan seekor hiu putih raksasa. Ukurannya luar biasa besar. Gambaran itu begitu ikonik, begitu melekat di budaya kita. Tapi gimana kalau gambaran yang kita pegang selama ini ternyata keliru? Jadi yang mau kita bedah kali ini adalah bagaimana serangkaian penemuan ilmiah baru, terutama sebuah studi penting dari tahun 2025, membongkar total pemahaman kita tentang wujud asli, ukuran maksimal, dan takdir sang penguasa lautan purba ini. Tentu saja, kita juga akan uji mitos paling populer. Apa mungkin ia masih bersembunyi di kedalaman samudra? Betul, dan penelusuran ini tuh kayak jadi detektif paleontologi. Kita akan mengikuti jejak bukti, mulai dari benda-benda aneh yang dianggap jimat lidah naga oleh masyarakat kuno, sampai data paling mutakhir. Data yang didapat dari fosil tulang belakang yang sangat-sangat langka. Ini kisah tentang bagaimana sains mengoreksi dirinya sendiri. Oke, kita mulai dari awal banget. Kisah ini ternyata dimulai jauh sebelum ada kata paleontologi. Jauh sebelum kita tahu apa itu fosil, orang-orang di masa lalu udah nemuin gigi megalodon. Mereka nggak tahu itu apa, jadi mereka menyebutnya Glossopetrae. Atau batu lidah. Benar, mereka percaya itu ujung lidah naga atau ular raksasa yang membatu setelah disambar petir. Benda-benda ini dianggap punya kekuatan magis, seringkali dipakai sebagai jimat untuk menangkal racun. Jadi selama ratusan tahun, manusia sebenarnya memegang bukti predator terbesar di bumi tanpa mereka sadari sama sekali. Mitos itu baru pecah di tahun 1667 kan? Tepat, itu momen kuncinya. Apa yang terjadi di tahun itu? Ada seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Stensen, kita kenalnya Steno, yang sedang di Italia. Ia ditugaskan untuk membedah kepala seekor hiu putih besar yang baru aja tertangkap. Nah, pas dia lihat gigi hiu itu, yang bentuknya segitiga tajam, dia langsung teringat sama batu lidah yang sering ia lihat di koleksi-koleksi bangsawan. Dia langsung sadar ada kemiripan. Persis. Dia membandingkannya dan koneksinya langsung terlihat jelas. Jadi dia orang pertama yang sadar kalau batu lidah itu sebenarnya gigi hiu. Tepat. Dia menyimpulkan benda-benda itu adalah fosil gigi dari hiu-hiu purba. Tapi dampaknya jauh lebih besar dari itu. Steno berargumen bahwa fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup dari masa lalu yang terawetkan di dalam lapisan batuan. Pemikirannya ini juga yang akhirnya bisa menjelaskan teka-teki lama itu ya. Kenapa kita bisa menemukan fosil kerang dan hewan laut di puncak gunung? Betul sekali, karena daratan itu dulunya adalah dasar lautan. Dari sinilah cara kita memandang sejarah bumi berubah total. Ini salah satu pilar berdirinya ilmu geologi dan paleontologi. Ini luar biasa. Satu pengamatan sederhana tentang gigi hiu mengubah pemahaman kita tentang sejarah planet ini. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang mungkin juga Anda pikirkan. Kalau giginya begitu banyak ditemukan, kenapa kita hampir nggak pernah menemukan sisa tubuhnya yang lain? Di mana kerangkanya? Pertanyaan yang sangat logis. Jawabannya ada pada biologi dasar hiu. Jadi tidak seperti kita atau dinosaurus, kerangka hiu itu tidak terbuat dari tulang keras. Oh iya, tulang rawan. Seluruh kerangkanya terbuat dari tulang rawan, materi yang sama seperti di telinga atau hidung kita. Tulang rawan itu cepat sekali terurai setelah hiu mati dan sangat-sangat jarang bisa menjadi fosil. Sementara giginya sebaliknya, sangat awet. Sangat awet karena dilapisi email yang keras. Dan seekor hiu itu kayak pabrik gigi berjalan. Sepanjang hidupnya, satu individu hiu bisa menghasilkan dan merontokkan sampai 40.000 gigi. 40.000? Betul. Sekarang bayangkan jutaan megalodon hidup selama jutaan tahun. Lautan purba itu dipenuhi oleh gigi mereka yang rontok. Peluang gigi itu terkubur dan jadi fosil jadi sangat besar. Makanya kita bisa menemukannya di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia ya. Penemuan 19 fosil gigi megalodon di Sukabumi tahun 2022 itu jadi bukti. Bukti nyata betapa luas jangkauan mereka. Oke, jadi dari gigi-gigi inilah citra megalodon sebagai hiu putih versi jumbo pertama kali muncul. Gimana ceritanya?
Citra itu dipopulerkan oleh seorang naturalis Swiss, Louis Agassiz, tahun 1835. Dia melihat gigi megalodon dan gigi hiu putih besar modern. Keduanya kan sama-sama besar, segitiga, dan punya gerigi. Nah, berdasarkan kemiripan visual itu, ia mengklasifikasikannya dalam genus yang sama, Carcharodon megalodon. Kerabat dekat Carcharodon carcharias, si hiu putih besar. Tepat, asumsinya saat itu sederhana dan masuk akal. Megalodon adalah nenek moyang raksasa dari hiu putih. Dan asumsi itu bertahan begitu lama. Saya jadi teringat semua poster film, sampul buku gambarnya selalu hiu putih super kekar. Ternyata semuanya berawal dari sana. Persis, dan itu menunjukkan betapa kuatnya satu gambaran visual bisa bertahan, bahkan ketika bukti ilmiah mulai menunjukkan arah yang berbeda. Baru di awal tahun 2000-an, para ilmuwan mulai melihat lebih dekat dan sadar, ada yang nggak cocok. Mereka mulai mengukurnya lebih detail. Betul, mereka pakai analisis morfometrik, pengukuran detail bentuk, untuk membandingkan gigi keduanya secara presisi. Dan perbedaannya ternyata signifikan. Sangat signifikan. Gigi hiu putih besar itu geriginya kasar, nggak teratur dan tajam banget kayak mata gergaji. Sedangkan gerigi pada gigi megalodon itu jauh lebih halus, lebih rapat, dan bentuk giginya secara keseluruhan cenderung lebih tebal dan membulat di akarnya. Jadi beda sekali kalau dilihat dari dekat. Jelas beda. Setelah memetakan ribuan sampel, mereka menemukan tidak ada tumpang tindih dalam variasi bentuknya. Ini bukti kuat bahwa mereka ada di jalur evolusi yang berbeda. Berarti selama ini kita salah membayangkannya. Kalau dia bukan hiu putih raksasa, lalu dia seperti apa? Nah, pertanyaan itu yang coba dijawab oleh sains. Puncaknya pada tahun 2019, megalodon secara resmi dipindahkan ke family yang sama sekali berbeda. Otodontidae. Iya, Otodontidae. Ini keluarga hiu purba yang semuanya udah punah, yang sering disebut hiu bergigi raksasa. Jadi megalodon bukan nenek moyang hiu putih, tapi lebih kayak sepupu yang sangat jauh dari cabang keluarga yang beda. Ini membuka pertanyaan baru yang lebih besar. Jika dia bukan hiu putih, lalu seperti apa wujud aslinya? Dan seberapa besar dia sebenarnya? Nah, ini yang paling menarik. Karena ini membawa kita pada sebuah studi yang benar-benar mengubah permainan di tahun 2025. Betul, sebuah studi yang dipimpin oleh paleobiolog Dr. Kenshu Shimada, timnya memutuskan untuk tidak lagi hanya bergantung pada gigi. Mereka beruntung bisa menganalisis sesuatu yang luar biasa langka. Fosil tulang belakangnya? Fosil beberapa ruas tulang belakang megalodon yang ditemukan terpisah di Belgia dan Denmark. Fosil ini tuh harta karun, karena bisa memberikan data proporsi tubuh yang jauh lebih akurat. Apa yang mereka temukan dari tulang belakang itu? Lapis. Pertama, fosil dari Belgia. Setelah dianalisis, fosil itu mengarah pada perkiraan panjang tubuh sekitar 16,4 meter. Oke, angka ini sebenarnya mengonfirmasi estimasi-estimasi lama yang berbasis gigi, Ian. Tepat. Jadi di sini belum ada yang terlalu mengejutkan. Tapi fosil dari Denmark menceritakan kita yang berbeda. Kisah yang jauh lebih besar. Fosil tulang belakang dari Denmark ini, meskipun nggak utuh, punya diameter 23 cm. 23 cm. Itu 1,5 kali lebih besar dari fosil di Belgia. Dengan menggunakan perbandingan proporsi yang sama, tim Shimada menghitung bahwa megalodon pemilik tulang ini bisa mencapai panjang. Tunggu sebentar. 24,3 meter. Itu lonjakan yang sangat besar dari perkiraan sebelumnya. Ukuran sebesar itu udah masuk ke wilayah paus biru, hewan terbesar yang pernah ada. Seberapa yakin para ilmuwan dengan angka ini? Maksud saya, hanya dari satu set tulang belakang yang tidak lengkap. Bukankah ada risiko ekstrapolasi yang berlebihan di sini? Pertanyaan yang sangat valid, dan itu juga yang jadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Tim Shimada sendiri mengakui ini adalah estimasi batas atas. Namun, perhitungannya didasarkan pada model pertumbuhan hewan vertebrata yang udah mapan. Artinya, secara biologis, ukuran sebesar itu mungkin dicapai. Yang paling penting dari temuan ini bukanlah angka pastinya, tapi kesimpulan bahwa rentang ukuran megalodon itu jauh lebih ekstrim dari yang kita kira. Jadi mungkin ada individu-individu raksasa yang ukurannya melampaui imajinasi kita? Sangat mungkin. Oke, jika ukurannya bisa sebesar itu, ini pasti berdampak pada bentuk tubuhnya. Apakah dia masih digambarkan sebagai hiu putih yang kekar dan gemuk?
Justru sebaliknya, inilah wahyu terbesar kedua dari studi itu. Rekonstruksi terbaru menunjukkan Megalodon punya tubuh yang jauh lebih ramping, memanjang, dan streamline. Jadi lupakan citra hiu gemuk dan brutal itu. Betul. Bayangkan tubuhnya lebih mirip hiu mako atau hiu lemon raksasa, sebuah torpedo hidup yang sangat efisien. Kenapa bentuk tubuhnya harus seperti itu? Apa alasannya? Ini murni soal fisika dan efisiensi energi. Bayangkan Anda mencoba mendorong papan kayu lebar di dalam air, lalu bandingkan dengan mendorong sebilah pisau. Papan itu butuh tenaga luar biasa karena hambatannya besar. Sementara pisau membelah air dengan mudah. Tepat. Untuk predator sepanjang 24 meter, tubuh yang lebar dan kekar akan menciptakan hambatan air yang luar biasa besar. Setiap gerakan bakal boros energi. Sebaliknya, bentuk tubuh yang ramping dan memanjang memungkinkannya meluncur di air, berpatroli melintasi samudera luas mencari mangsa tanpa menghabiskan energi secara berlebihan. Efisiensi adalah segalanya. Tepat. Jadi citranya benar-benar berubah total. Bukan monster brutal yang lamban, tapi mesin pemburu purba yang anggun, cepat, dan terkalibrasi dengan sempurna. Sebuah predator puncak yang didesain untuk efisiensi maksimal. Ini gambaran predator yang jauh lebih canggih dan mungkin menakutkan daripada yang pernah kita lihat di film. Ini membawa kita ke sebuah paradoks. Jika ia begitu sempurna, begitu efisien, dan begitu dominan, kenapa ia punah? Selama ini kan teori yang paling populer adalah perubahan iklim. Zaman es membuat lautan terlalu dingin untuknya. Benar, itu gagasan yang bertahan lama. Megalodon adalah hewan air hangat yang nggak bisa beradaptasi dengan pendinginan global. Tapi penelitian yang lebih baru, yang dipimpin oleh Catalina Pimento, mulai meragukan teori itu. Timnya memetakan persebaran fosil Megalodon di seluruh dunia dan di berbagai periode waktu. Dan petanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Peta itu menunjukkan bahwa Megalodon sebenarnya mampu hidup di berbagai rentang suhu laut, dari perairan tropis yang hangat sampai perairan yang jauh lebih dingin. Ini menandakan kemungkinan besar ia hewan mesoterm, artinya ia bisa mengatur suhu tubuhnya sampai batas tertentu, mirip hiu putih modern. Jadi, pendinginan lautan mungkin bukan penyebab utamanya. Kemungkinan besar bukan. Jika bukan karena kedinginan, lalu apa? Jawabannya kemungkinan besar lebih sederhana dan lebih brutal. Kelaparan. Penelitian Pinio Minto menunjukkan bahwa penurunan populasi Megalodon itu dimulai jauh sebelum puncak zaman es. Penurunan itu justru bertepatan dengan hilangnya keanekaragaman mangsa utamanya, paus-paus purba ukuran sedang, dan mamalia laut besar lainnya. Jadi rantai makanannya yang terganggu? Betul, perubahan iklim mengganggu ekosistem laut, populasi mangsanya menyusut dan berpindah, dan sumber makanan Megalodon mulai menipis. Dan saat makanannya mulai langka, muncul pesaing baru di meja makan. Tepat sekali. Hiu putih besar modern, Carcharodon carcharias, mulai berevolusi dan menyebar luas. Karena ukurannya jauh lebih kecil dan lebih lincah, hiu putih butuh lebih sedikit makanan. Ia bisa memangsa anjing laut atau paus yang lebih kecil. Jadi dalam ekosistem yang makanannya makin langka, hiu putih yang lebih hemat berhasil bertahan hidup. Sementara Megalodon, sang spesialis pemangsa raksasa, perlahan-lahan tersingkir karena kehabisan mangsa yang sepadan dengan ukurannya. Oke, jadi sains tampaknya sudah cukup yakin bahwa ia telah punah. Tapi ini membawa kita ke mitos terakhir yang paling memikat. Banyak orang bertanya gimana kalau ia nggak benar-benar punah? Gimana kalau ia cuma mindah ke laut dalam, bersembunyi di tempat yang belum kita jelajahi, seperti Palung Mariana? Ini ide yang sangat menggugah imajinasi, dan saya bisa mengerti kenapa banyak orang menyukainya. Tapi ketika kita uji dengan prinsip-prinsip biologi dan fisika, gagasan itu runtuh dengan cepat. Ada 3 alasan utama mengapa itu tidak mungkin. Yang pertama adalah lingkungan yang ekstrim. Suhu yang sangat dingin dan tekanan yang luar biasa tinggi. Benar. Di dasar Palung Mariana, suhunya cuma beberapa derajat di atas titik beku. Bahkan, sebagai hewan mesoterm, Megalodon harus membakar energi dalam jumlah masif hanya untuk tetap hangat. Ditambah lagi, tekanan air di sana lebih dari 1000 kali tekanan di permukaan. Tekanan sebesar itu akan menghancurkan organ dan jaringan tubuh hewan manapun yang tidak beradaptasi. Dan Megalodon adalah makhluk perairan dangkal hingga menengah, kan? Betul, tubuhnya tidak dirancang untuk itu. Alasan kedua pasti soal makanan lagi-lagi. Ini mungkin faktor yang paling nggak bisa ditawar. Megalodon butuh ribuan kilogram daging setiap hari. Laut dalam, terutama Palung, pada dasarnya adalah gurun biologis.
Kehidupan di sana sangat jarang dan kecil-kecil. Biomasa di sana terlalu sedikit. Terlalu sedikit untuk menopang satu ekor megalodon selama seminggu. Apalagi sebuah populasi yang bisa berkembang biak. Ia akan mati kelaparan dalam waktu singkat. Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling telak, adalah tidak adanya bukti fisik sama sekali. Tepat, jika ada populasi megalodon yang masih hidup dimanapun di dunia, kita pasti udah menemukan jejaknya. Kita akan menemukan gigi-gigi segar yang belum jadi fosil di dasar laut. Kita akan lihat bekas gigitan khasnya pada bangkai paus modern. Atau terdeteksi sonar. Pasti, makhluk sebesar bus sekolah yang berdarah hangat akan dengan mudah terdeteksi oleh jaringan sonar militer atau oseanografi kita yang sangat canggih. Kenyataannya, nggak ada satupun bukti. Gigi megalodon termuda yang pernah ditemukan secara ilmiah usianya 3,6 juta tahun. Setelah itu, senyap. Jadi semua bukti ilmiah yang ada mengarah ke satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Megalodon telah benar-benar punah. Misteri lautan dalam itu nyata, tapi ia bukanlah tempat persembunyian bagi raksasa yang dulu menguasai puncak rantai makanan di perairan dangkal dunia. Menerima kepunahannya justru membuat keberadaannya di masa lalu menjadi semakin luar biasa. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita mulai dari jimat lidah naga, berlanjut ke gambaran keliru sebagai hiu putih raksasa, hingga akhirnya tiba pada citra baru yang didukung sains. Predator super yang lebih ramping, lebih efisien, dan mungkin jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Dan meski ide tentang keberadaannya di Palung Mariana sangat menarik, kita harus menerimanya sebagai fiksi, bukan fakta. Kisah megalodon ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana proses ilmiah bekerja. Sains itu bukan kumpulan fakta yang statis, melainkan sebuah metode untuk terus bertanya dan mengoreksi diri. Pemahaman kita bisa berbalik 180 derajat hanya karena penemuan beberapa fosil tulang belakang. Apa yang kita yakini sebagai kebenaran hari ini bisa jadi disempurnakan atau bahkan diganti oleh penemuan di masa depan. Dan itulah yang membuatnya begitu menarik. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Sesuatu untuk direnungkan. Jika predator puncak yang begitu kuat, efisien, dan dominan seperti megalodon bisa punah hanya karena perubahan pada rantai makanannya, predator puncak mana di ekosistem modern kita saat ini, baik di darat maupun di laut, yang menurut Anda mungkin paling rentan terhadap perubahan serupa di masa depan?